Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fauzan selaku dosen dari ilmu dakwah dan kawan-kawanku semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, tak lupa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan hidayah yang membimbing kita juga dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Saya Amalia Karamatul Hikmah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas Ilmu Dakwah B dengan NIM 933502919 akan menyampaikan sebuah topik yang berjudul Thalabul Ilmi. Apa itu Thalabul Ilmi? Thalabul Ilmi adalah mencari ilmu. Apakah itu ilmu? Ilmu adalah anugerah dari Allah yang berupa pemikiran untuk manusia dan itu untuk mencari pengetahuan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ataupun muslimat dan itu merupakan anugerah dari Allah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Selain itu, menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh usia. Kita harus mencari ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya, dari kita lahir itu kita wajib untuk mencari ilmu dan sampai kita nanti meninggal. Semua orang boleh menuntut ilmu, baik tua ataupun yang muda. Karena menuntut ilmu itu kan memang wajib. Selain wajib, juga menuntut ilmu itu sama halnya pentingnya dengan agama, karena kalau tanpa agama pun juga nggak bisa kan kita untuk mencari ilmu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Ada juga pepatah yang sangat terkenal sekali. Pastinya kan kalian tahu kan pepatah ini, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan Allah pun akan menjanjikan barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan diangkat derajatnya. Jadi janganlah ragu untuk menuntut ilmu ya guys. Dan kalau bisa menuntut ilmu itu sampai ke luar negeri ya paling tidak ya, kalau nggak bisa keluar negeri ya di Indonesia saja juga nggak apa-apa, asalkan menuntut ilmu karena kita akan dapat pengalaman yang lebih berharga lagi. Kita akan menemui banyak orang, ketemu banyak orang. Nah, yang ketemu banyak orang seperti inilah itu menambah pengalaman kita. Mungkin kita bisa melihat akhirnya, oh ternyata orang itu begini, oh ternyata begitu. Jadi kita juga bisa melihat melihat pengalaman mereka, mendengar pengalaman mereka secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi untuk para wanita, jangan kalian ragu untuk menuntut ilmu, karena kita itu adalah sebagai generasi pencetak bangsa. Banyak gitu tuh, saya sering melihat di media sosial gitu ya, itu kayak orang-orang itu seperti gimana ya, apalagi para cowok kadang tuh ya agak meremehkan sih, kayak mereka itu nggak mau gitu derajatnya sama seperti wanita, padahal kata Allah kan manusia itu sama, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang bulu, hanya tingkat keimanan saja yang berbeda kan. Nah tapi kebanyakan cowok-cowok itu ya bilangnya seperti itu, semuanya ya nggak semuanya sih, ada yang open minded gitu, itu ada yang tidak. Jadi ya kadang itu saya juga
mau marah gitu itu melihatnya, itu kayak miris gitu, kayak mereka itu ingin semua wanita itu tidak boleh kemana-mana gitu. Jadi ya apa ya, menurut aku tuh kayak terlalu berlebihan gitu loh cowok itu. Pernah juga lihat postingan di Twitter kalau nggak salah itu ya, aku agak lupa soalnya. Itu ada yang bilang begini, cowok cewek itu harus di rumah aja, cewek itu nggak boleh menuntut ilmu, cewek itu gini. Padahal kalau kita jadi ibu nanti, kita kan jadi madrasah pertama bagi anak-anak kita kan. Nah, kalau anak-anak kita nggak pintar, yang pasti disalahin siapa? Ya ibunya dong. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Toh itu kan juga dari Allah sendiri kan yang menyuruh untuk kita menuntut ilmu. Jadi ya nggak usah terlalu gimana ya menurut saya itu ya. Kayak cewek itu harus kayak budaya patriarki di Indonesia itu masih kental banget gitu menurut saya. Padahal kan semuanya kan boleh menuntut ilmu. Nah, yang seperti itu cowok-cowok yang seperti itu perlu diedukasi. Jadi untuk cowok juga mohon dengan sangat omongan saya yang ini, jangan kalian itu kayak apa ya, merendahkan wanita gitu tuh. Apalagi kalau ya itu sampai bilang nggak boleh menuntut ilmu, nggak boleh cari ilmu yang banyak, nggak boleh kuliah gitu itu. Padahal apa salahnya gitu loh, kan ya sama aja, namanya juga manusia kan ya sama aja, nggak ada yang beda. Tapi mereka itu kayak apa ya, cowok itu harus derajatnya lebih tinggi, harus begini, harus begitu. Alah, apaan itu, ya Allah, ya Allah. Dan untuk para orang tua juga begitu. Kalau anaknya ingin masuk jurusan ini atau jurusan itu, ya sudah didukung aja, jangan dipaksakan. Nanti kan yang menjalani kan kita, yang menjalani kan anak-anaknya, bukan mereka. Kayak contoh, ingin masuk ini, tapi orang tua menghendaki masuk itu. Nah, yang anaknya ini nanti ayahnya tuh mengalami banyak masalah. Ya entah dia ayahnya jadi stres dan sebagainya karena jurusan yang dia mau itu kayak bukan keinginan dia gitu. Jadi atau juga kadang orang tua juga ya kayak mendoktrin anaknya gitu, harus seperti ini, harus seperti itu. Padahal kan ya semua orang kan punya tingkat ilmunya masing-masing. Nggak semua orang itu pintar, nggak semua orang itu juga bodoh, semua orang itu standar. Jangan egois jadi orang tua, kalau bisa ya didukung aja, atau mungkin bisa diarahkan ke yang lebih baik, entah itu apa. Pokoknya yang penting itu jangan sampai kalian memaksakan kehendak kalian, itu egois. Kalian sama saja durhaka sama anak kalian. Dan pesan saya yang terakhir adalah tetaplah mencari ilmu, baik itu agama ataupun ilmu pengetahuan, semua supaya kita dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Left and right, left and right, left and